Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Rudi Burman. Pada video hari ini kita akan membahas tentang pembuatan sebuah aplikasi Android menggunakan sebuah website MIT Apps Inventor, yang dimana aplikasi ini nantinya akan kita gunakan untuk mengatur brightness atau pencahayaan terang dan redupnya lampu. Nah, jadi ini berdasarkan daripada request ataupun permintaan dari beberapa teman kita yang telah komen di kolom komentar. Jadi kita akan membuat step by step aplikasinya. Nah, jadi beberapa kelebihan daripada website ini adalah selain daripada penggunaannya yang gratis, kita juga membuatnya menggunakan pemrograman Scratch. Nah, jadi tidak perlu menulis terlalu banyak coding ya, ataupun menulis codingnya. Kita cukup mengklik dan menyusunnya. Jadi klik dan tarik ya, sesuai daripada logika program ataupun aplikasi yang ingin kita buat. Nah, menurut saya aplikasi ataupun website MIT Apps Inventor ini cukup canggih karena kita juga bisa menambahkan library di dalamnya, ya, ataupun kita juga menambahkan database atau menghubungkannya ke platform yang lain. Nah, tentu saja ya website ini juga tidak membutuhkan spesifikasi laptop yang besar gitu ya, yang tinggi, karena kalau kita punya laptop yang standar pun kita bisa menggunakan aplikasi ataupun website ini, ataupun laptop office ya biasa kita pakai, ataupun laptop kantor itu juga bisa kita gunakan untuk membuat aplikasi Android menggunakan website ini. Nah, baiklah, langsung saja kita akan mulai bagaimanakah cara pembuatannya. Nah, jadi itu adalah intro ya, itu tadi adalah intro daripada kata pengantarnya ya. Nah, jadi kita menggunakan aplikasi yang kita buat menggunakan MIT Apps Inventor tersebut ya, untuk menerangkan ataupun untuk membuat proyek sederhana ya, ini untuk pembelajaran ya, proyek sederhana untuk menerangkan dan meredupkan cahaya dari lampu ya. Lampu yang di sini kita menggunakan yaitu lampu LED ya. Lampu LED yang kita susun seperti ini, dan untuk sarana komunikasinya itu kita menggunakan modul Bluetooth ya. Masih menggunakan modul Bluetooth yang kemarin, yaitu modul Bluetooth AC06 yang dilengkapi dengan microcontroller Arduino Uno. Nantinya kita juga akan upload ya coding sederhana di dalamnya. Nah, langsung saja kita akan lihat ya aplikasi dan cara kerja aplikasinya beserta alat yang kita pakai. Nah, jadi ini adalah bentuk daripada alatnya ya. Di sini saya menggunakan banyak LED dan menggunakan papan mainboardnya ya, supaya tidak berantakan kabelnya. Dan ini baterainya saya menggunakan baterai lithium ya. Kalau bisa LED putih, jadi kalau untuk mati lampu ya itu cahayanya lebih terang ya. Ini LED kecil ya, hanya untuk isyarat saja. Dan tentunya ya ini adalah aplikasi Androidnya ya, yang telah kita bikin menggunakan Apps Inventor ya. Nah, jadi cara kerjanya adalah yang pertama tentunya kita koneksi terlebih dahulu ya, ini sudah terkoneksi. Selanjutnya ya kita tinggal putar saja, geser saja slidernya ya. Maka cahayanya akan semakin terang ya. Kita putar semakin gelap, lalu kita terangkan lagi ya, kita terangkan lagi, cahayanya semakin terang ya. Sekarang kita gelapkan ya. Ya.
Kita terangkan lagi, kita gelapkan lagi. Oke. Nah, jadi yang pertama kita akan buat terlebih dahulu ya untuk aplikasi Android-nya. Nah, di sini kita menggunakan MIT Apps Inventor ya di sini ya. Jadi kalian login terlebih dahulu di website app Inventor-nya. Kemudian kalian start new project yang di sini. Start new project, lalu akan muncul tampilan seperti ini ya. Nah, setelah muncul tampilan seperti ini ya, kita akan bikin aplikasi ya. Jadi yang pertama ya, tentu kita akan diarahkan ke tempat yang dimana kita nantinya menyusun ya. Di interface ini, di screen satu ini kita akan menyusun button dan juga label dan juga text box ya, dan slider yang nantinya kita gunakan untuk mengatur brightness daripada lampu tersebut ya. Nah, jadi yang pertama ya, kita bikin terlebih dahulu judulnya ya, yaitu dengan klik label ini kita tarik saja ya seperti ini. Setelah itu kita atur dia supaya merata tengah ya. Di sini text alignment kita pilih center ya, rata tengah seperti ini. Lalu kita tulis contohnya atur pencahayaan lampu ya. Atur pencahayaan lampu. Enter ya. Maka akan jadi seperti ini, akan rata tengah seperti ini. Ya. Selanjutnya ya, kita tambah ya lagi untuk connect ya, di Bluetooth-nya. Jadi di sini cek ya, atau koneksi ya, cek connect ya. Kemudian kita bikin juga center ya, untuk rata tengahnya. Ini kita pilih fill ya, seperti ini ya. Nah, untuk tombol button ataupun connect-nya itu kita gunakan list speaker aja ya. Yang ini ya, kita klik, kita seret ke sini, list speaker ya. Kemudian kita atur juga ya, dia menjadi center. Ini center. Di sini kita tulis saja connect ke Bluetooth. Connect ke Bluetooth ya. Oke. Ininya kita pilih fill saja ya, biar merata. Nah, setelah seperti ini ya, kita akan tambah slidernya. Nah, jadi ini slider ini nanti kita akan geser ya dari sini dari kiri ke kanan ya. Jadi nanti itulah yang akan mengatur ya pencahayaan pada LED tersebut ya. Jadi dia sama seperti kerjanya potentiometer kalau di perangkat keras ya. Jadi dia memperbesar dan memperkecilkan arus ya. Kalau ini kan melalui media Bluetooth. Nah, media koneksi Bluetooth, jadi dari Android ke Bluetooth ya. Nah, setelah seperti ini ya, kita tambah untuk keterangannya label ya, yaitu posisi kita tulis ya, posisi slider ya, posisi slider, enter. Habis itu kita tambah satu lagi, ini mana nanti posisi slider ini kita atur standarnya
Yang ini kita pilih 50 saja supaya bisa jadi 2. Yang ini ya, kita atur ini 50. Bisa juga, bentar kita tulis saja di sini 127. Ya, di sini ya kita atur menjadi 127 ya, maksimal value-nya 127. Minimum kita nolkan saja ya. Kalau time position kita jadikan tab position 50 saja ya, 50. Nah, jika sudah seperti ini ya, kita taruh ya di sebelahnya. Kalau tidak bisa berarti kita pakai tab agreement saja ya. Kita cari tab agreement ya, kita taruh di sini ya. Kita taruh posisinya di sini, dan ini kita taruh di kirinya. Nah, ini hanya untuk keterangan saja ya. Kalian bisa mempercantiknya juga dengan memberikan font boldnya. Ini sama pula cek koneksi, kita bikin saja isyarat aja. Atau by Dodi aja ya, by ini juga font bold, ini juga. Oke. Ini kita bikin kecil saja ya, bikin satu saja row-nya. Nah, jadi simple ya. Kalian juga bisa menambah background ya, kalau kalian mau menambahkan background banner kalian sendiri ya, bisa juga. Kalau saya belum membuat backgroundnya karena belum sempat saya membuat backgroundnya. Jadi backgroundnya nanti saja saya buat ya. Kita lanjut ke blog ataupun penyusunan coding scratch-nya ya. Kita klik blog seperti ini ya. Jadi kita untuk menyusun blog ini ya, kita memperhatikan dari fungsi-fungsi yang sudah kita masukkan tadi ya. Salah satunya ada label, speaker, slide ya. Nah, itulah yang nantinya berkaitan dengan logika ataupun blok-blok yang akan kita gabungkan. Oh ya, ini masih kurang ya. Ini masih kurang connectivity ya. Kita masukkan Bluetooth CLAN. Bluetooth CLAN kita arahkan ke tengah-tengah di sini. Selanjutnya untuk sensor kita pakai waktu ya, timer. Mana dia sensor? Ini ya, clock. Nah, okay. Kita kembali ke blog ya. Oke, sudah lengkap. Nah, sekarang kita pada penyusunan coding scratch-nya. Nah, jadi yang pertama yaitu kita bisa klik pada list speaker ini ya. Kita klik list speaker ya. Kita klik, lalu kita cari when picker 1 ya. When picker 1 berarti berada di sini ya. Kita taruh di sini. Selanjutnya kita cari untuk menambahkan set ya, elemen daripada picker 1 ini
ya, itu sama. Kita masih mengklik yang ini, ya. Kita taruh di sini. Selanjutnya kita sambungkan dia ke Bluetooth, ya, dari LED speaker 1 ini. Kita cari di elemen, ya, ini. Ya, ini adalah untuk mengkoneksikan dia ke Bluetooth. Berarti, ya, setelah kita menambahkan coding blocknya LED speaker 1 ini, berarti kita harus menambahkan Bluetoothnya, ya. Kita klik Bluetooth yang tadi, yang ini, ya. Lalu kita cari koneksi Bluetoothnya, yaitu Bluetooth tadi yang di desain ini, ya. Ini kita menggunakan Bluetooth client 1, berarti kita cari Bluetooth client 1 addressnya, ya, ataupun alamat dari Bluetooth client 1-nya. Itu tadi Bluetooth client 1 address, ya. Nah, setelah itu, ya, sama, ya, kita masih gunakan lead speaker ini, ya. Ini adalah penyambungan daripada koneksi codingnya, ya, coding scriptnya. Kita klik, lalu kita tetap menggunakan set lead speaker ini, cuman kita pakai yang selection, ya. Set lead speaker selection, elemen speaker 1, lead speaker 1 selection. Nah, ini, ya. Nah, kita masukkan. Nah, selanjutnya kita panggil Bluetooth-nya. Nah, kita klik Bluetooth lagi, ya. Kita panggil. Kita panggil Bluetooth-nya, Bluetooth 1 connect address. Selanjutnya kita cari ataupun kita pergi ke lead speaker 1 selection, ya. Salah di sini. An internal error report. Oh, ini jaringan, ya. Saya menggunakan hotspot handphone, ya. Kita replay. Kita replay lagi. Kita klik. Kita kembali, ya, ke blog, ya. Nah, jadi kita cari tadi di lead speaker 1, ya. Kita klik lead speaker untuk menghubungkan codingnya. Lead speaker 1 selection juga, ya. Nah, dia lead speaker 1 selection. Ini, ya. Oh, salah, ya. Ini, ya. Nah, selanjutnya, ya, kita cari atau kita masukkan pada script slidernya, seperti ini, ya. Oh ya, sebelum kita masuk ke coding slider ini, script slider ini, kita kembali lagi ke kontrol, ya, ke kontrol. Kita cari kontrol dulu, ya. Nah, jadi kenapa kita mencari kontrol dulu, ya, ini untuk menambah fungsinya, ya. Oh, bukan dikontrol, ya. Bukan dikontrol, berarti
di lead speaker. Ya, di lead speaker ini, lalu kita klik ini, ya, kita taruh di sini. Nah, selanjutnya ya kita panggil lagi Bluetooth-nya, ya, kita klik Bluetooth-nya, lalu kita cari panggilan untuk seri numbernya, ya. Ini ya, bukan ya, bukan, sorry, bukan, dia yang satu lagi ya. Kita klik, kita cari byte seri number. Ya, ini ya. Nah, selanjutnya kita tambah pada image-nya, ya. Soalnya select position lagi ya, yaitu times position ya, tab net position. Lalu kita cari ya untuk labelnya, yaitu kita gunakan label 4 ya. Untuk label 4-nya sama ya, untuk posisinya juga ya, untuk select position, untuk select time positionnya ya. Nanti kita taruh di sini ya. Nanti kita tinggal duplikatkan saja. Kita taruh di sini, lalu kita taruh di sini. Nah, selanjutnya untuk sensor, bukan sensor ya, untuk waktu ya, ataupun apa namanya, timer ya. Nah, itu kita klik, kita taruh di sini. Lalu kita rubah, kita tambah dia menjadi pakai if ya, if dan then. Nah, if jika, then maka, lalu kita tambah dia menjadi else ya. Berarti kita cari di kontrol untuk penambahannya ya, kita taruh seperti ini ya. Kemudian kita klik pada setelan ini, kita jadikan dia LC ya. Kita tarik, kita taruh, nah, sehingga dia menjadi seperti ini. Nah, selanjutnya kita pergi ke Bluetooth client tadi ya. Kita cari Bluetooth is connected ya, untuk menandakan kalau Bluetooth
terkoneksi ya. Bluetooth is connected. Bluetooth client 1 ini ya. Lalu yang kita pakai untuk keterangan yaitu label 2 ya, berarti kita klik label 2 lalu kita seret ke sini ya, untuk memberikan keterangan kalau Bluetooth sudah terkoneksi ya. Atau kita tambahlah ya keterangan berdasarkan bahasa kita sendiri lah ya. Jadi di sini salah ya, bukan tag color ya. Label 2 bukan tag color ya, tetapi teks saja ya. Nah, contohnya di sini kita tulis tersambung. Ini untuk keterangan saja. Nah, selanjutnya kita duplikat saja ya, karena keterangan mereka sama. Karena keterangan tersebut menggunakan label yang sama ya, seperti itu. Nah, jadi seperti ini ya cara pembuatan daripada blog pada aplikasi Meet Apps Inventor ini ya, ataupun MIT Apps Inventor ini, yaitu kita cukup ya bermain pada blok script-nya saja ya. Jadi kita klik ya, contohnya label, kita tarik di sini, kita lepas, kita tarik list speaker ya, kita cari when list speaker 1 ya, contohnya kalau kita menggunakan fungsinya ya, kita tarik, kita tempel ya. Jadi seperti itu saja ya. Nah, gitu juga selanjutnya untuk menambahkan table agreement ya. Jika di sini kita menggunakan table agreementnya ya, kita klik ya, kita tambahkan ya. Begitu juga pada slidernya ya. Jika di sini kita menggunakan slider ya, berarti kita cari di sini blok slidernya ya, kita klik, kita cari ya, contohnya seperti ini ya, position change. Begitu juga selanjutnya pada connectivity ya, kalau kita menggunakan Bluetooth ya, kita cari ya Bluetooth ya di sini ya, Bluetooth address contohnya ya, Bluetooth connected address ya, tambah di sini. Jadi kalau kita menggunakan node MCU bagaimana ya, kalau kita menggunakan node MCU pada video yang terlalu, berarti kita connectivity-nya menggunakan web ya, seperti ini. Ini kalau kita menggunakan Bluetooth ya seperti ini. Kalau kita menggunakan kabel ini ya, seri. Nah, selanjutnya kita klik ya, kita klik project lalu kita import ya. Nanti saya akan melampirkan file IA ini ya, tetapi kalau untuk aplikasi Android ya, nanti kalau IA ini berfungsi untuk kalian mengeditnya dan modifikasinya ya. Sedangkan untuk aplikasi Android kita klik build ya, lalu kita pilih APK ini ya, dalam kurung ini, yaitu format aplikasi Android ya, Android apps yaitu APK. Kita klik ya. Nah, sekarang pada proses pembuilan ya, sedang merubahnya menjadi format aplikasi. Kita tunggu saja.
Nah, sekarang sudah seperti ini ya, sudah jadi aplikasinya sudah dibuildkan. Kita klik download apps ya. Download apps no. Nah, maka akan muncul di sini proses pendownloadan ya. Karena di sini di desktop ataupun di komputer tidak ada aplikasi emulatornya, akan bentuk seperti ini. Dan pemainnya APK. Jadi nanti bisa langsung dipindahkan di memori Androidnya atau bisa dikirim langsung ke WA, itu langsung dibuka. Nah, ini aplikasi Androidnya yang sudah di-download. Nah, baiklah, kita akan lanjut pada sekarang kita akan buat coding untuk Arduino-nya ya, untuk lampunya. Jadi yang pertama kita bikin dulu variabel dengan tipe data int ya. Int data nol, dan kita masukkan untuk lampunya ya, yaitu int lampu satu saja kita bikin ya. Kalau kita mau menambahkan slidernya nanti ya, jadi kita tinggal tambahkan saja ya, lampu 2, 3, 4 dan 5 ya, di variabelnya ya, di pin 9 ya. Contoh kita taruh di pin 9, terserah nanti pin 8, 9, 10 ya, apa juga ya. Habis itu kita masuk ke void step ya, yaitu perintah yang dimana kita void set ya, dimana perintah yang akan kita masukkan di sini adalah perintah untuk satu kali jalan ya. Serial begin ya, serial begin ini untuk Bluetooth-nya. Kita masukkan 9600 ya. Habis itu untuk outputnya ya, yaitu pin mode itu lampu 1 sebagai outputnya ya. output kita besar semua. Habis itu ya kita masuk ke proses looping ataupun kode loopingnya, void ya, void loop. Jika serial available ya, ini berpengaruh ya untuk angka kecil dan angka besar. Itu lebih kecil daripada 0. Maka data akan membuat ya, yaitu serial read menulis kurung titik 2 ya, untuk menampilkan serial print. Habis itu kita bikin analog ya, untuk pinnya, pin lampu ya, analog urit ya. Kita masukkan lampu 1
Nah, jadi kalau kalian pengen bikin tambah banyak lampu ya dengan pin yang berbeda, itu kalian tinggal tambahkan di sini lampu satu ya, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, entah berapa gitu ya. Kalau kalian menggunakan variabel ataupun menambahkan yang untuk lampunya, yaitu artinya kalian menggunakan banyak slider ya. Tetapi kalau kalian menggunakan satu pin saja, ya contohnya di sini kita gunakan satu pin saja, berarti ya tidak perlu banyak slider, cukup dengan satu slider saja pada aplikasinya. Nanti saya coba kalian lihat. Jadi slider itu fungsinya nanti ya untuk meredup dan menerangkan lampu ya. Jadi cukup menggunakan satu pin saja ya, dan satu slider saja ya, tetapi rangkaiannya itu bergabung ya semuanya. Nah, jadi tidak bisa menggunakan banyak pin ya kalau untuk satu slider. Jadi kalau untuk banyak pin slider itu menggunakan banyak pin ya, tetapi itu boros juga ya. Mungkin kalau untuk banyak slider itu dikhususkan untuk ini, untuk banyak ruangan. Jadi contohnya kalau misalnya kita pengen bikin bentuk yang prototipe ya, mungkin tidak kita kita dalam membuat dalam bentuk besar ya. Kalau kita membuat dalam bentuk besar ya mungkin uh, kita memfungsikan untuk potensio ya. Jadi cara kerjanya ini sama seperti potensiometer ya, yaitu menggerakkan potensiometer. Jadi nanti kita ganti aja ya, kita ganti saja yang lampu ini ya menjadi motor DC ya. Jadi motor DC nanti ya dia menggerakkan ya, dia menggerakkan potensio tersebut, sama seperti kipas kan. Kipas kalau diputar dia akan mengecil ya, diputar arah berlawanan ya akan mengecil, kalau dia diputar searah dia akan membesar gitu. Nah, jadi seperti itu. Nah, kita coba cek codingnya. Let breathe gas, nah, kita singkat saja ya. Nah, baiklah, mungkin sampai di sini saja ya untuk video hari ini ya. Silakan nanti untuk teman-teman ya, silakan di-upload saja, silahkan di download saja file-file yang akan saya lampirkan di link deskripsi ya, baik itu pada file aplikasi IE nya, baik itu pada APK nya, dan juga coding yang Arduino ini ya, coding untuk Arduino nya. Sekian untuk video hari ini, dan sampai jumpa lagi untuk video selanjutnya ya, dan jangan lupa untuk memberikan komentar, karena komentar tersebut ya nantinya juga berguna ya untuk men-trigger video ya, dan juga untuk membangun ya, komentar-komentar yang membangun ya. Sekian untuk hari ini, terima kasih.